Halo Sobat Agro. Nah, kali ini Rani lagi ada di Kasepuhan Cipta Gelar yang berada di Kecamatan Cisolok, Kabupaten Sukabumi, tepatnya di bawah kaki Gunung Halimun Salak. Nah, menariknya nih Sobat Agro, di Kasepuhan Cipta Gelar ini masyarakat adatnya ini sangat mempertahankan tradisi pertaniannya secara tradisional. Namun tidak menutup kemungkinan bagi mereka untuk mengadopsi pertanian modern dari luar. Hanya saja untuk pertanian kecuali padi. Nah, baru-baru ini Kasepuhan Cipta Gelar mendapatkan hibah dari LSM asal Jepang yaitu Oiska. Penasaran? Yuk kita simak informasinya lebih lanjut. Wilujeng Tepang, saya mungkin perkenalkan Aki Koyot di Kasepuhan Cipta Gelar. Karesan saya ini memegang di jalur pertanian atau di rorokan pemakayaan. Jadi lebih ke fungsi pertanian lah. Aki lagi di tempat pengomposan, pembuatan pupuk dasar. Kebetulan sekali Aki selaku ketua kelompok yang ada program dari Oiska juga. Kebetulan sekarang lagi bikin lahan juga dan sekarang persiapan pupuknya sudah ada seperti ini tempatnya. Dan pupuk yang dibuatnya itu ada beberapa macam seperti kotoran kambing, kotoran ayam, dan rumput-rumput kayak misalnya babadotan dan lain sebagainya. Dan ini disimpan selama 1 bulan lamanya untuk bisa dipakai ke perlahanan perkebunan. Iya, ini dari tempat punya warga juga, seperti kotoran kambing, kotoran kerbau. Kalau kotoran sapi kan di sini di Kasepuhan nggak ada sapi, cuma kotoran kambing sama kotoran kerbau aja, iya, untuk digunakan untuk ke lahan perkebunan dan dipersiapkannya seperti ini dulu sebelum bisa dipakai, menunggu kering. Kalau untuk persiapan ini kan untuk kelompok. Kalau misalnya kotoran kambingnya, kotoran kerbaunya itu harus beli dulu dari warga. Jadi dikumpulkan oleh kelompok, lalu ditampung di tempat kompos seperti ini, lalu dibiarin selama 1 bulan. Jadi satu kelompoknya itu 30 orang. Jadi satu saung ini yang punya itu 30 orang. Kebetulan di 3 kadusunan itu ada 10 kelompok. Jadi 300 orang. Jadi satu kelompok itu 30 orang. Baru tahun ini masuknya. Kalau nyurupainya sudah 3 tahun lah ke belakang. Dulunya kan dari Kasepuhan ini mengirimkan anak-anak sekolah ke Oiska. Kebetulan ada beberapa anak-anak dari sini, dari Kasepuhan, dan kebetulan juga dikirim ke Jepang juga. Yaitu misalnya yang sekarang orang di sini kayak Epin, kayak Aegi, kayak Apri itu ke Jepang juga selama 3 tahun. Jadi sesudah pulang dari Jepang, dia menerapkan ilmu yang diambil dari Jepang. Kebetulan dia sekarang punya kelompok tani, yaitu Pamular. Jadi dia membawa anak muda, khusus itu, anak-anak muda. Jadi Pamular itu singkatan Patani Muda Cipta Gelar. Jadi program ini yang datangnya dari Oiska. Jadi pertama itu Oiska itu
datang ke sini menyurvei apa kebutuhan kasepuhan di sini. Jadi yang pertama, kebutuhan yang paling utama itu air dulu untuk ke lahan persawahan, lahan perkebunan. Jadi kalau untuk saluran air itu sudah beres selama 4,5 bulan. Mulainya itu dari bulan Agustus lah. Baru selesai bulan kemarin. Lalu sesudah solokan udah beres, bisa dipakai oleh warga. Lalu ke pertanian untuk mempersiapkan lahannya dulu sekarang, dan pelatihan juga ke kantor OISKA di Cikembar sekarang. Jadi 1 bulannya itu mengirimkan 30 orang ke kantor OISKA Cikembar. Pertama mungkin irigasi, solokan. Yang kedua mungkin untuk lahan perkebunan, yaitu bibit-bibitan seperti bibit buah-buahan kayak cengkeh, kayak kopi, kayak duren, kayak alpukat, kayak aren. Itu pohon aren juga dia kasih. Jadi sudah disebarkan ke tiap kelompok, itu sudah dari depan, dari dulu. Lalu setelah itu mungkin ke sayuran, fokus ke sayuran yang pupuknya ini baru dipersiapkan gitu. Jadi sekarang kelompok itu baru mempersiapkan lahan dan mungkin pupuknya sudah dipersiapkan menunggu diangkut ke perlahanan itu. Kalau di adat itu ada yang bisa dan apa yang tidak bisa. Seperti misalnya kolektor dan mesin rumput, itu kan bisa kalau untuk perkebunan. Kalau untuk lahan pertanian tanam padi nggak bisa. Jadi kalau untuk lahan perkebunan bisa aja. Jadi intinya kalau OISKA itu ke organik. Jadi dia mengajarkan ke organik ke zaman dulu supaya tidak berpengaruh kan kalau organik. Kalau kimia kan berpengaruh juga ke kita. Kebetulan tidak 100% karena untuk biang, untuk mempercepat pertumbuhannya itu dikasih biangnya pakai pupuk kimia juga, kayak urea, kayak puska itu, tapi untuk perangsang doang, tidak keterlaluan banyak gitu. Karena sudah disediakan pupuk dasar yang kuat dari kotoran itu kambing, kerbau, dari kotoran ayam, dari sekam gitu. Kalau untuk kelompok itu diserahkan ke kelompok juga, tidak kembali ke OISKA, kayak hibah begitu. Jadi ditanam oleh dia, dimanfaatkan oleh dia. Jadi kalau misalnya sudah lebih untuk kecukupan kelompok, bisa dijual keluar, kayak gitu. Misalnya yang di bawah itu yang sedang berjalan, yang panen kemarin, itu satu percontohan dari OISKA untuk ke semua kelompok. Jadi membudidayakan masyarakat adat. Nantinya kalau sudah perkebunan, lalu ke peternakan seperti kambing, bebek, dan perikanan juga nanti. Jadi berunsur terus. Itu yang program OISKA sekarang yang sedang berjalan.